Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biridwa'illahi ta'ala wa namutaqarruban ilallah bi wasilati habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi wasilati walidina wa masyayikhina wa talmidina wa jami'atina wa khususan ala ibusina wa usulihim wa fura'ihim annallah yu'li darajatihim fil jannah wa ya'idu alaihim barakatihim wa asrarihim wa anwari wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'dah. Alhamdulillah pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk bermuajahah setelah hari Senin kemarin diberikan rezeki libur gitu ya. Nah, itu rezeki itu ya, rezeki libur gitu ya. Dan harapannya itu menjadi tetap penyemangat gitu ya. Meskipun libur, kita niatkan semata-mata libur itu menjadi jalan kita untuk selalu semangat dalam berusaha menuntut ilmu dari yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Liburnya karena kita menghormati makhluk yang luar biasa, yaitu pimpinannya para manusia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat gitu ya, ketika memang sudah waktunya di hari syafaat, pemberian syafaat nanti kita bisa gitu ya, mendapatkan orang-orang posisinya dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kalau harapannya pas ketika Rasulullah memanggil itu, salah satunya semoga ya nama kita ya disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendapatkan syafaat. Dan insya Allah kalau syafaat itu nanti kita mubasyarah bil jannah ya, langsung ya diangkat ke surga. Nah, pasti tujuannya ke situ. Dan saya kira tidak ada ya orang yang cita-cita, wah tidak apa-apa saya masuk neraka. Saya kira tidak ada ya. Pasti semua cita-citanya pasti mengharapkan masuk ke surga. Meskipun posisinya dosone akeh atau apa gitu ya, tapi kita harus optimis gitu ya, bahwa kita nanti jangan sampai berputus asa untuk tidak mendapatkan rezeki husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu Masya Allah luar biasa. Nah, Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan melanjutkan karena ini hari Rabu sesuai dengan instruksi dari Ma'had ya, dari Ma'had bahwa taklimnya kita membahas tentang Arba'in Nawawi. Nah, saya share screen dulu. Sudah kelihatan atau belum? Ampun, oke. Sudah. Oke. Ini tetap Ibnu Sina ya, belum pindah ya. Jangan pindah ke Mabna Putri loh ya. Cukup Ibnu Sina aja, Mas. Nanti ada suatu saatnya teman-teman ini participant can now see your screen. Oke, sudah bisa ternyata. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan madah yang sudah diberikan oleh Ma'had, bahwa hari ini yaitu Al-Hadis Ar-Rabi'u ya, hadis yang keempat dari Arba'in An-Nawawi. Nah, di sini Al-Hadis Ar-Rabi' membahas tentang apa gitu ya? Membahas tentang marahilu khalqil insan wa taqdiru rizqihi wa ajallihi wa amalihi. Ya. Marahilu khalqil insan ya. Proses gitu ya. Proses penciptaan al-insan, manusia
manusia. Wa taqdiru, dan takdirnya manusia ya terkait dengan apa? Rizkihi, rizkinya. Wa ajalihi, atau matinya. Wa amalihi, dan perkara yang berkaitan dengan manusia tadi. Apakah ahli surga atau ahli neraka. Nah, ini sebenarnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman namanya adalah qadha ya. Kalau qadha itu adalah di mana di situ hanya ada Allah Subhanahu wa taala beserta zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbicara qadha itu merupakan suatu kekuasaan Allah atau kehendak Allah ketika zaman azali. Kalau kita berbicara zaman azali itu berarti hanya ada Allah dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau zatnya Allah, berarti kita harus tahu sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada wujud, qidam, baqa, dan seterusnya kan gitu. Tapi kalau kita berbicara qadar gitu ya, itu merupakan perwujudan dari qadanya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Setelah di sana ada suatunya proses penciptaan. Nah, itu adalah qadar ya. Tapi kalau qadha di sana adalah kekuasaan Allah yang posisinya atau qadha ini merupakan di mana suatu kekuasaan Allah tidak ada makhluk sama sekali. Tapi kalau qadar artinya sudah mulai ada perwujudannya dari kehendak Allah di zaman azali tadi. Itu perbedaan antara qadha dan qadar. Tapi banyak berbeda pendapat ya para ulama terkait dengan qadha dan qadar. Nah, di sini ya terkait hadisnya dari hadis Rasulullah SAW an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ya, dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, apa? Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendeskripsikan gitu ya, berbicara gitu ya. Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu siapa gitu ya. Wa huwa, dan Rasulullah ini as-shadiqun al-masduq. As-shadiq, orang yang jujur. Al-masduq, dan kita meyakini atau membenarkan tentang kejujurannya. Dan Rasulullah ini adalah Al-Amin ya. Maka Rasulullah ini memiliki gelar Al-Amin ya. Orang yang dipercaya, tidak percaya, tidak khianat, tidak bohong gitu ya. Maka sifat Rasulullah SAW ya, ada tablek, ada sodik, ada fatonah, ada amanah. Ya, itu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semua ulama sepakat. 4 sifat yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa hadisnya ya? Ini, inna ahadakum, sesungguhnya ahadakum salah satu dari kalian, yujma'u ya, dikumpulkan ya, khalquhu dalam proses penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibu gitu ya. Jadi kita itu diciptakan di perut ibu kita gitu ya. Arba'ina yauman, 40 hari pertama. 40 hari pertama ini kita berupa nutfah. Nutfah itu adalah pertemuan antara spermatozoa dengan sel telur selama 40 hari pertama. Bentuknya kita masih nutfah. Nutfah itu berarti kombinasi gitu ya, kombinasi dari laki-laki dan perempuan. Makanya kalau teman-teman nanti kalau sudah nikah ada doa ya, Allahumma ja'al nutfatana dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, jadikanlah nutfah kami gitu ya, seorang penerus gitu ya, atau keturunan yang bagus, yang baik
sehat, yang sempurna. Nah, itu ada doa kayak gitu. Kemudian summa yakunu, kemudian ada ya, setelah diciptakan dari arba'ina yauman tadi ya, kemudian summa yakunu, maka ada dari setelah 40 hari tadi alakotan, berupa alakoh. Alakotan ini adalah segumpal darah. Misla zalik, seperti layaknya 40 hari yang sebelumnya. Berarti kalau 40 hari berarti 80 hari gitu ya. Summa yakunu, kemudian ada dari alakoh tadi ya, setelahnya jadi apa? Mudghotan, segumpal daging. Misla zalik, nanti setelah 40 hari kemudian gitu ya, berarti tambah dari 40 hari kemudian 40 hari tambah lagi 40 hari gitu ya, berubah menjadi mudghotan misla zalik. Summa, kemudian setelah 40 hari yang pertama, 40 hari yang kedua, 40 hari yang ketiga gitu ya, summa yursalul malaku, summa kemudian Allah yursalu, mengirimkan al malaku, yaitu malaikat, untuk bertugas apa? Wayanfuhu fihi, bertugas untuk meniupkan fihi ya, di dalamnya mudhoh tadi ar-ruha, yaitu nyawa. Makanya kalau kita lihat 40 hari, 40 hari, 40 hari, berarti 120. Kalau 120 hari berarti perkiraan 4 bulan. Berarti maka kalau 4 bulan sudah ada ruhnya. Ya. Makanya kalau menurut Imam Hanafi ya, sebelum umur 4 bulan ya, itu kalau menggugurkan nggak apa-apa menurut Imam Hanafi ya, karena belum ada ruhnya, karena masih berupa segumpal darah aja atau segumpal daging gitu dia. Kalau sudah masuk kondisi di atas 4 bulan atau 120 hari gitu ya, maka kita membunuh ya, kondisinya sebagai seorang pembunuh. Selain meniupkan apa? Wa yu'maru bi arba'i kalimatin ya. Memerintahkan untuk membawa 4 macam kata-kata. Apa yang perlu ditulis gitu. Bikat birizkihi, untuk ditulis tentang rizkinya. Apakah akan menjadi orang kaya atau orang miskin, atau akan menjadi orang yang tidak memiliki harta atau melimpah hartanya. Itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan permulaan di awal kalinya ditiupkan ruh itu. Wa ajalihi, dan matinya kapan ditentukan. Mati itu nggak melihat ya, oh orang yang sudah tua mati dulu, kemudian yang muda mati terakhir, enggak. Ya, mati itu nggak mengenal umur, nggak mengenal waktu, nggak mengenal apapun, kapanpun bisa, siapapun boleh. Ya. Wa amalihi ya, dan pekerjaannya atau kegiatannya, atau dia nanti ditakdir gitu ya, posisinya ya, wasakiyun au sa'idun ya, apakah menjadi orang yang sakiyun, orang yang posisinya dia selalu dalam kesusahan, au sa'idun, yaitu posisinya yaitu orang yang selalu bahagia. Nah, ini ada yang menyampaikan sakiyun au sa'idun itu adalah nanti, kalau sakiyun berarti itu jawabannya adalah neraka, au sa'idun, sedangkan sa'idun yaitu adalah surga. Jadi 4 ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang sudah 4 ini gitu ya, terus bagaimana gitu ya? Dan ini nggak ada yang tahu. Rasulullah SAW pun tidak mengetahui. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita lancar atau seret gitu ya, ajal kita cepat atau tidak gitu ya,
atau mungkin ajal kita wasilahnya itu harus ketabrak motor, atau ajal kita karena sakit, atau ajal kita memang seperti orang yang husnul khotimah, itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana gitu ya? Nah ini posisi ada, kalau misalkan kita udah dinyatakan sebagai posisi orang yang jelek gitu ya. Terus kalau kita melakukan sesuatu yang baik, terus gimana? Apakah kita tetap akan mendapatkan pahala atau tidak, gitu ya? Nah, nanti ada lanjutannya. Ternyata hadis ini panjang ya, nggak cuma segini aja, ada tambahannya ini. Fawalladzi la ilaha ghairuh. Ya. Maka tidak ada Tuhan selain Allah, gitu ya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Inna sesungguhnya ahadakum salah satu dari kalian ya, layak malu bi amalin, telah melakukan suatu kegiatan atau perkara bi amalin ya, dengan perkara ahlul jannah. Berarti kalau perkara ahli surga itu berarti hal-hal yang baik kan gitu ya. Hatta sehingga mayakunu tidak ada bainahu antara orang yang melakukan perkara yang baik tadi wa bainaha dan dari surga tadi illa dhira, kecuali posisinya adalah 1 dhira. 1 dhira itu sekitar setengah meteran. Fayasbiku gitu ya, akan tapi kedahuluan gitu ya. Alaihi baginya orang yang sudah melakukan ahlil jannah tadi Alkitabu suatu catatan apa? Fayamalu bi amali ahlina. Dicatat bahwa akan melakukan perkara dari ahli neraka. Fayadkhuluha. Maka ya pasti akan masuk ke neraka. Lawang catatannya sudah bakal masuk neraka. Nah, jelas bahwa di sini ya orangnya melakukan suatu perkara atau posisinya adalah ahli surga atau ditakdir gitu ya. Posisinya di sini sudah masuk neraka. Meskipun dia melakukan hal yang baik, melakukan hal ahli surga, ya tetap ya fayadkhuluha. Maka dia nanti akan masuk ke neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Dan sesungguhnya salah satu dari kalian la ya'malu, sungguh melakukan bi amali ahlin nar, perkara dari neraka. Hatta ma yakunu bainahu, sehingga tidak ada bainahu antara orang yang melakukan perkara dari neraka tadi wa bainaha dan dari neraka. Berarti antara orang yang melakukan perkara jelek wa bainaha dan antara neraka tadi illa dhira'un, kecuali jaraknya setengah meter. Fayasbiqu alaihil kitab gitu ya. Tapi telah didahului alaihi atasnya orang yang melakukan perkara jelek tadi alkitabu satu catatan atasnya fayamalu bi amali ahli jannah, maka dia tetap dianggap sebagai posisi melakukan perkara ahli surga. Fayadkhuluha, maka dia akan masuk ke surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini kalau kita melihat hadis ini kayaknya kok kita tinggal pasrah gitu ya. Wah, catatanku kayaknya ini jelek gitu ya. Nah, tapi kita harus tahu bahwa catatan ini tidak ada yang mengetahui ya. Seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, seorang habaib, ya orang tua atau siapapun tidak yang tahu. Ya, catatan ini yang mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pernah gitu ya, nah, kejadian dari hadis Rasulullah SAW terkait dengan ini, ada sahabat yang bertanya, adakah sesuatu gitu ya, cara yang bisa merubah gitu ya dari apa yang sudah menjadi catatan dari ketika kita dalam kandungan tadi. Maka Rasulullah SAW menyampaikan,
antara qadha dan qadar itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa merubah antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Antara qadha dan qadarnya Allah yang tahu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita diberikan suatu rambu-rambu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dirubah, tapi ada sesuatu yang masih bisa dirubah. Nah, ini para ulama berpendapat, gitu ya. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Dengan cara apa? Dengan cara doa. Nah, baru setelah majelis ini berakhir, gitu ya, proses itu kemudian para sahabat mulai optimis kembali. Ternyata dengan kekuatan doa, gitu ya, kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan qadha dan qadar kita. Mungkin gitu ya. Mungkin saya PPT terakhir saya, bentar. Saya akan bercerita gitu ya. Bercerita terkait dengan qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya di situ itu membicarakan terkait dengan yang ada, yang sudah dicatatkan kepada kita gitu ya. Nah, waktu itu gitu ya, kita sudah diberikan 4 hal terkait dengan rezeki, kemudian terkait dengan kita akan menjadi orang yang susah atau bahagia gitu ya. Kemudian ajal kita seperti apa gitu ya. Kemudian Rasulullah berikan rambu-rambu, yaitu kita bisa menggunakan doa. Gitu ya. Karena dengan doa tersebut maka kita akan memiliki kekuatan. Gitu ya. Kekuatan apa? Kekuatan untuk bisa, gitu ya, menerima segala sesuatu yang sudah menjadi qadha qadarnya Allah Subhanahu wa taala, baik yang buruk maupun yang bagus. Nah, pernah dulu ada cerita gitu ya, ulama sufi bercerita gitu ya, terkait dengan ada orang gitu ya, yang memang tertulis gitu ya, bahwa dia nanti pasti akan masuk ke neraka. Akan tetapi orang ini ya merupakan orang yang optimis, selalu berdoa, tidak pernah putus asa, selalu menerima terkait dengan qadha qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang sesuai dengan kita maupun ternyata itu yang menyebabkan kita susah atau yang lainnya, gitu ya. Tapi ikhlas menerimanya dengan baik, menerapkan rukun iman gitu ya. Yang keenam yaitu percaya dengan qadha qadar baik buruknya itu betul-betul diterapkan di dalam kehidupannya. Maka selalu tujuannya yaitu hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata meninggal gitu ya. Setelah meninggal gitu ya, ternyata ulama sufi ini bermimpi gitu ya, bermimpi bertemu dengan orang yang meninggal tadi yang catatannya gitu ya, ternyata posisinya gitu ya, masuk neraka. Tapi ternyata seorang hamba ini gitu ya, ridho. Artinya apa? Jika memang Allah Subhanahu wa taala gitu ya, itu ridho saya dimasukkan ke neraka, maka saya siap. Itu jawaban orang yang akan dimasukkan ke neraka tadi. Karena catatannya masuk neraka. Maka saya siap tanpa harus mengeluh, tanpa harus apa, saya siap untuk berada di neraka. Tapi Masya Allah, ya, ternyata orang yang sudah dicatat tadi untuk masuk ke neraka, ternyata tidak masuk ke neraka. Karena apa? Ternyata mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini serta merta gitu ya,
Tidak bisa kita dapatkan kalau posisinya ya kita hanya pasrah gitu aja. Ternyata tidak. Tapi ada. Tapi harus ada proses ikhtiar kita. Proses optimisnya kita. Proses dalam kegiatan kita itu semuanya memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baik ya kita terima dengan baik, jika buruk ya itu kita selalu bersabar, atau yang lainnya. Ternyata menghasilkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah berbicara tentang rahmat Subhanahu wa Ta'ala, kita ya nggak bisa apa-apa. Dan orang yang mendapatkan rahmat ini, gitu ya, hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi bagian dari orang yang mendapatkan rahmat. Akhirnya posisinya mendapatkan surga. Nah, itu artinya apa? Di situ ada hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tidak bisa, gitu ya, untuk protes. Ya. Tapi ya, Rasulullah SAW memberikan jalan, tetap harus optimis melalui ikhtiar doa. Ada juga, gitu ya, kisah seorang salaf, ya, seorang sufi menceritakan bermimpi kepada orang, gitu ya, bahwa kehidupannya itu selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata di catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang ini melakukan perkara ahli neraka. Kemudian ketika dalam mimpi tadi menyampaikan, kenapa kamu padahal orang ahli ibadah, orang ahli berbuat baik atau yang lainnya, tapi kenapa kok kamu malah masuk neraka? Ternyata ketika menjawab, saya dimasukkan neraka. Waktu itu saya bertanya, di mana amal perbuatan kebaikan saya? Kenapa kok tidak bisa memasukkan atau tidak membuat saya masuk surga? Tapi kok malah masuk ke neraka? Itu saya pertanyakan. Karena ternyata saya dimasukkan ke neraka. Bahwa saya tidak sadar. Bahwa yang menyebabkan kita bisa melakukan perkara baik, melakukan perbuatan baik, itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sadar. Karena merasa bahwa kalau sudah melakukan perbuatan baik, ya sudah, itu usahanya sendiri dan atas kemampuannya sendiri. Tidak sadar bahwa di dalamnya itu ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjalankan kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Ya akhirnya masuk neraka. Karena apa? Merasa bahwa yang dilakukan itu semata-mata atas usahanya sendiri tanpa ada campur tangan urusan dari Tuhan. Dari sini gitu ya. Kalau kita berbicara terkait dengan masalah dari hadis itu gitu ya. Kalau kita mau berbicara sakit artinya paten gitu ya. Kayaknya ya paten gitu ya. Tapi kalau kita bisa melihat dari beberapa cerita para ulama salaf gitu ya, ternyata hadis yang lain menyampaikan kita bisa untuk memohon ya terkait dengan qadha qadarnya Allah melalui doa. Nah, akhirnya di sini gitu ya. Para ulama yang sikapnya tidak terlalu ekstrim gitu ya, memiliki sikap bagaimana menjembatani antara keduanya. Biar gitu ya, kita tidak terlalu takut akhirnya, wah kayaknya ini saya kok tiap hari melakukan maksiat, ya sudah, ini catatan saya kayaknya orang ahli maksiat ya gitu. Kemudian, wah ini orangnya kayaknya rajin ibadah nih. Memang kayaknya saya syarat untuk menjadi orang ahli ibadah. Gitu. Takutnya gitu ya. Nanti kalau misalkan terlalu ekstrim ke sana gitu ya.
Kalau kita melakukan maksiat terus yakin ya sudah, saya catatan saya jelek, pasti saya neraka. Akhirnya maksiat terus ya gitu. Nah, maka didampingi dari hadis yang lain gitu ya, bahwa dari segala yang sudah menjadi ketetapan Allah qada dan qadarnya gitu ya, itu memang kekuasaan Allah gitu. Dan yang maha kuasa pun mampu untuk merubah. Tapi bukan semata-mata terus Allah akan merubah. Wah, ini baik langsung saya rubah. Tidak. Tapi di sana kita tidak boleh ada unsur putus asa. Layaknya kita harus selalu berikhtiar untuk menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam catatannya, naudzubillah, kita ditakdirkan untuk masuk ke neraka. Tapi kalau kita ridho, ternyata tadi ada cerita bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mubasyarah bil jannah, langsung masuk ke surga. Tapi ada juga catatan bahwa ahli ibadah gitu ya, tapi ternyata di akhir hayatnya melakukan satu dosa yang kecil aja dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Itu semuanya menjadi rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya kita sebagai seorang hamba selalu optimis agar dalam hidup kita, perjalanan hidup ini selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita betul sesuai dengan syariat dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah terkait dari hadis tadi gitu ya. Jadi menurut saya hadis tadi ya agak ekstrim ya, agak menakutkan gitu ya. Tapi jangan terlalu takut, karena di lain yang hadis yang lain ada usaha doa biar kita tidak mudah untuk putus asa. Mungkin itu. Ada yang ingin bertanya, silahkan, monggo. Atau sudah paham semuanya kayaknya ini sudah. Kayaknya ini ahli surga semua ini. Amin. Amin. Nah, ya kita hanya bisa berdoa ya, semoga kita betul-betul menjadi seorang ahli surga kan gitu ya. Sehingga nanti kita ketemu gitu di surga. Wah, oh iya, oh ini Mas Aditya gitu ya. Oh ini Mas Miladi gitu ya. Nah, kemudian oh, ini Mas Hamzah gitu ya. Kita saling bersapa-sapaan. Karena apa? Ketemunya di surga gitu. Tapi kalau ketemunya di neraka, kita nggak akan bisa saling berbicara ya. Karena apa? Sibuk dengan merasakan siksa neraka. Dia mau bertanya? Ini kayaknya sebentar lagi Zoom-nya mati nih. Ada yang bertanya? Silakan, monggo. Apapun, sekiranya saya bisa jawab, saya jawab. Tapi kalau nggak bisa jawab, ya nggak tak jawab.